Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldi Fajar Satria. Saya berasal dari Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelas manajemen 8 dengan BP 23101155310321. Saya akan mempresentasikan mengenai tentang hardware dan software dengan mata kuliah Teknologi Informasi Komputer dengan dosen pengampu Ibu Yuliawati Yunus, SPD MPDT. Masuk ke bagian daftar isi, ada kata pengantar, daftar isi, bab 1, di mana bab 1 itu ada pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Di bab 2 itu tercantum tentang pembahasan, di mana ada pembahasan tentang mengenai pengertian prosesor, sejarah perkembangan prosesor, ada apa saja yang dimaksud macam-macam operating system, dan juga ada apa sih yang dimaksud dengan operating system. Masuk ke bab 3 itu ada penutup, di mana penutup itu ada kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Masuk ke bagian bab 1 itu tentang pendahuluan, di mana ada latar belakang. Latar belakang ini mengenai tentang zaman semakin berkembang dengan pesat, teknologi pun juga semakin berkembang begitu dengan ilmu pengetahuan di bidang teknologi komputer. Ilmu teknologi sekarang ini pada saat ini ya mengalami perkembangan khususnya di negara Indonesia kita sendiri. Masyarakat di Indonesia ini sudah banyak mengenal berbagai jenis perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak atau bisa dibilang dengan software. Untuk berbagai jenis prosesor sebenarnya sudah berkembang pesat sesuai tuntutan perkembangan teknologi. Kemajuan pada zaman menuntut kita untuk bekerja dengan cepat, serta adanya rasa kenyamanan pada saat menggunakan perangkat teknologi. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah, di mana pada rumusan masalah ini ada beberapa. Yang pertama, apa itu si prosesor? Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan prosesor dari awal diciptakan hingga sekarang? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan operating system? Yang keempat, apa saja macam-macam operating system? Dan yang kelima itu mengenai tentang bagaimana perkembangan operating system dari masa ke masa. Untuk tujuan penulisan itu adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Komputer dan untuk mengetahui perkembangan hardware dan software pada pekerja dan lingkungan kerja. Masuk ke bagian bab 2 yaitu pembahasan, di mana yang pertama kita mengenali tentang pengertian prosesor. Di mana ada CPU. CPU ini kepanjangan dari Central Processing Unit, di mana prosesor ini adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan otak dan pengendali proses kinerja komputer. Masuk ke bagian sejarah, itu sejarah perkembangan prosesor, di mana prosesor ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Tanpa prosesor, komputer hanyalah sebagai mesin yang tidak bisa apa-apa. Jadi untuk perkembangan prosesor tersendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang begitu cepat, bahkan para pioner seperti Intel dan AMD selalu bersaing. Pada tahun 1971, proses Intel mengeluarkan prosesor seri MC CS4 yang merupakan cikal bakal dari prosesor i4040. Prosesor 4 bit ini yang direncanakan untuk menjadi otak kalkulator. Masuk kepada bagian tahun 1972, muncul prosesor 8 bit pertama yaitu i8008, tetapi agak kurang disukai karena multi voltage. Lalu baru muncullah prosesor i8080, di mana di sini ada perubahan yaitu jadi triple voltage. Pakai teknologi NMOS atau tidak PMOS lagi, karena dalam itu mengenalkan pertama kalinya sistem clock generator atau pakai chip tambahan seperti itu. Masuk pada tahun 1978 muncullah prosesor i8086. Prosesor ini memiliki registrasi atau register 16 bit. Dan untuk menjawab tuntutan pasar yang semakin berkembang saat ini, maka Intel mengeluarkan prosesor tipe i8088 di mana 16 bit bus internal. Di tahun selanjutnya, Intel mengeluarkan prosesor tipe i80-186 dan i80-188. Sejak munculnya prosesor tipe i80-186 ini, proses mulai dikemas dalam bentuk PLCC atau LCC. Prosesor mulai dikemas dalam bentuk PLCC, LCC, dan PGA 68 kaki. Di mana
ada AMD, Harrier, dan MOS yang compatible penuh dengan Intel. Lalu untuk meraih momentum yang hilang dari chip i8086, Intel membuat i8286 prosesor dengan register 16 bit. Sekitar tahun 1986, Intel meluncurkan i804886DX, di mana seri yang tentunya sangat populer. Peningkatannya juga seri ini di mana peningkatan seri ini juga terhadap seri 8386 adalah kecepatan dan dukungan FPU internal dan skema clock multiplier. Masuk kepada bagian tahun 1993, Intel pun meluncurkan prosesor Pentium, di mana peningkatannya terhadap i8486 ini struktur PGA-nya juga yang lebih besar, di mana kecepatannya yang lebih tinggi dan pip planning-nya tanpa instruksi baru, ya. Dan juga tidak ada yang spesial dari chip ini, hanya fakta bahwa standar VLB-nya yang dibuat untuk i8486 tidak cocok atau bukan tidak kompatibel, sehingga para pembuat chipsetnya terpaksa melakukan rancang ulang untuk mendukung PCI. PCL apa PCI sih itu? Ini? Mana? Ini. PCL. PCI itu. PCI ya, PCI benar. Kok kan? Belum pernah kelihatan merasakan kan? Masuk pada bagian tahun 1995, kemunculan Pentium Pro, inovasi disatukannya cache memory ke dalam prosesor, menuntut dibuatnya soket 8. Jadi pin-pin prosesor ini terbagi dua grup. Yang pertama itu grup untuk cache memory, dan yang satu lagi untuk prosesornya, seperti itu. Pada tahun 1999, Intel mengeluarkan prosesor dengan tipe Intel Premium, ya. Jadi di mana prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi. 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, tingkat dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Di samping itu, pada tahun yang sama, Intel juga mengeluarkan prosesor tipe Intel Pentium, di mana prosesor Intel ini kembali juga merambah pasaran server dan workstation dengan pengeluaran seri Xeon. Tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD, keunggulan prosesor ini juga benar-benar dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor, yang juga mendongkrak performa secara signifikan. Pada tahun 2000, Intel mengeluarkan prosesor dengan tipe Intel Pentium 4 prosesor, di mana prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatannya prosesnya juga mampu menembus kecepatan hingga 3,6 GHz. Pertama kali keluar, prosesor ini kecepatannya cuma 1,5 GHz dengan form factor pin 423, di mana saat ini mampu menembus kecepatan pada tahun 2001 itu Intel Xeon prosesor merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditunjukkan khusus untuk sebagai komputer server. Pada tahun 2001, Intel Intenium prosesor. Intenium ini adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang dilakukan bagi pemakaian pada server, workstation, serta pemakai tertentu. 2002 itu ada Intel Intanium 2 prosesor, di mana ini adalah generasi kedua dari keluarga Itanium. Pada 2003 ada Intel Pentium M prosesor, di mana chipset 855 dan Intel Pro atau wireless 2100 adalah komponen dari Intel Contrion.
TM. 2004 itu ada Intel Pentium M735/745/755 prosesor. Dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 MB L2 Cache 400 MHz, di mana sistem boost dan kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya. Pada 2004 itu adalah Intel E7520/E/7320 chipsets, di mana dapat digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 MHz FSB dan DDR2 400 memori, dan juga PCI Express Peripheral Interface. Pada 2005 itu ada Intel Pentium 4 Extreme Edition ya, 3,72 GHz, di mana sebuah prosesor yang ditunjukkan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi 3,73 GHz frekuensi, 1066 GHz FSB, ada juga EM64T dan 2 MB L2 Cache. Pada 2006 Intel Core 2 kuat ya, dimana bentuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatannya yang lebih dari komputer yang ia memiliki 2 buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 Cache sampai dengan 4 MB yang dapat diakses tipe core tiap core ya. 2006 itu ada Intel Quad Core Action, di mana digunakan untuk tipe server dan memiliki 8 buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz berturut-turut. Di mana ada Core i3 ya. Penjelasan Core i3 memiliki 4 inti prosesor yang artinya bisa mengajarkan 4 kerja komputer sekaligus karena dengan menggunakan Core i3 sama dengan menggunakan 4 komputer dalam satu mesin. Seperti itu dengan penjelasan Core i3. Untuk penjelasan Core i5 dan Core i7 itu adalah memberikan user 4-way dan 8-way dalam memproseskan multitask yang mengizinkan setiap core pada prosesor untuk bekerja pada 2 pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu untuk penjelasan tentang Core i5 dan Core i7. Pada Core i9 apa? 8 ya? 9 i9. Pada Core i9 itu adalah prosesor terbaru Intel dengan spesifikasi memiliki 6 core dengan kecepatan 2,8 GHz dengan L2 256KB X6 dan L3 12MB. Jadi prosesor Gulfstone ternyata lebih hemat powernya dibanding Core i7 dengan Core i2. Seperti itu. Selanjutnya, masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai operating system. Jadi, operating system ini merupakan komputer, perangkat lunak komputer, atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemenkan perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Jadi untuk sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan operating system ya, atau bisa kita sebut dengan operasi sistem atau sistem operasi. Selanjutnya itu ada macam-macam operating system ya, pembahasan selanjutnya. Yang pertama itu adalah Linux, yang kedua itu ada MS-DOS, yang ketiga ada Unix, yang keempat ada Chrome OS, dan yang kelima ada yang namanya Windows, yang keenam ada Mac OS, dan yang ketujuh adalah Android. Dimana yang pengertian pertama tadi mengenai tentang Linux, dimana Linux itu adalah salah satu jenis sistem operasi yang populer, yang sangat populer selain Windows dan Mac OS, ya. Jadi sistem operasi yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer bernama Linus
Linus Torvalds pada tahun 1991. Jadi Linux menjadi salah satu sistem operasi favorit para programmer. Maka tak heran ya jika Linux ini banyak digunakan di server korporasi, sains, dan sistem komputer cloud seperti ditulis oleh Cron. Pengertian MS-DOS, di mana MS-DOS ini atau bisa kita sebut dengan Disk Operating System atau DOS adalah pendahulu Microsoft Windows yang kita kenal saat ini. Di mana DOS merupakan awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Jadi DOS ini sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Kemudian jenis-jenis operasinya yang satu ini mengalami masa kejayaan pada tahun 1980-an seperti itu. Untuk penjelasan yang ketiga itu ada namanya yang Unix ya, di mana Unix ini merupakan salah satu jenis sistem operasi yang sudah tidak ada sejak lama gitu. Jadi seperti DOS biasanya Unix digunakan untuk sebuah komputer mini ya sebagai server jaringan. Pasalnya itu Unix ini benar-benar ringan dan sangat membantu dalam proses pemindahan kerja dari satu komputer ke komputer yang lainnya seperti itu. Untuk yang keempat itu ada Chrome OS, di mana tadi Chrome OS itu adalah salah satu jenis sistem operasi yang paling baru. Jadi sistem operasinya yang dikembangkannya oleh Google ini dirilis pada Juni 2011. Untuk yang kelima itu ada Windows ya, di mana Windows ini benar-benar salah satu jenis sistem operasi yang paling populer adalah Windows ya. Jadi dilansir dari Tech Terms, jadi Windows ini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia selama 2 dekade. Jadi sistem operasi ini diluncurkan pertama kalinya pada tahun 1985 oleh Microsoft INC. Kemudian Windows terus mengalami perkembangan pada yang pesat ya, dari segi fungsi, tampilannya, dan kualitas, hingga artikel ini ditulis versi terbaru Windows adalah Windows 10 yang diluncurkan pada 2015. Kamu bisa menggunakannya di berbagai perangkat seperti itu. Dan juga sekarang udah mulai pada tahun sekarang ya, baru-baru ini mungkin Windows 11 pada rilis seperti itu. Yang keenam itu ada Mac OS, di mana Mac OS ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple ya. Jadi ini ada produk Apple ya, Mac OS. Jadi layaknya produk Apple lainnya, Mac OS ini memiliki user interface yang sangat simpel dan mudah dipahami. Jadi untuk sistem operasi ini dapat digunakan di semua perangkat keluaran Apple. Dimana menariknya semua terkoneksi dalam suatu Apple ID yang sama. Sebagai contoh, jika ada seseorang menelpon ke iPhone-mu ya, ke handphone, jadi kamu bisa mengangkatnya melalui MacBook dengan segala kecanggihan yang ditawarkan oleh Apple. Jadi tak heran jika banyak orang memilih untuk menggunakan Mac OS. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir itu adalah Android. Jadi walaupun sering dikaitkan dengan teknologi smartphone, sistem operasi yang fleksibel ini juga ditemukan pada convertible. Jadi hasilnya ketika kamu mengenakan keyboard dan mouse tambahan, jadi tablet tadi itu tersebut dapat dikategorikan sebagai sistem komputer berbasis Android seperti itu. Selanjutnya masuk ke perkembangan operating system dari masa ke masa. Jadi generasi pertama merupakan awal. Jadi generasi pertamanya itu merupakan awal dari perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Jadi hal ini juga disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung berbatas, dan manusia juga sangat mudah untuk membuat kecerobohan, jadi kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini juga belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kalau untuk generasi kedua itu memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam suatu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Untuk generasi ketiga itu perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasinya juga menjadi multi user.
digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi programming, melayani banyak program sekaligus. Untuk generasi keempat ya, generasi keempat itu sistem operasi yang dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari berbagai komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya, seperti itu. Jadi untuk generasi yang kelima ini ya, masuk ke generasi yang kelima, mendefinisikan sebagai komputer generasi kelima menjadi cukup sulit ya, karena tahap ini juga masih dalam perjalanan. Contohnya, imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. ya. Jadi ada HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Selanjutnya itu masuk ke bab 3, itu adalah penutup, di mana ada yang kesimpulannya. Untuk kesimpulannya sendiri adalah CPU ya, Central Processing Unit atau prosesor adalah komponen berupa chip atau IC ya. Itu adalah simpulan salah satu yang benar-benar sangat digarisbawahi ya. CPU, Central Processing Unit, adalah adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan otak dan pengendalian proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lainnya. Untuk saran ya, selanjutnya untuk saran, di mana ada saran-saran dari penulis terhadap pengguna sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mencapai hasil yang lebih maksimal, lebih baik terus dilakukan pengembangan terhadap sistem informasi pengolahan data ya, realisasi penayangan iklan telah dibangun, seperti itu. Yang kedua, sarannya adalah pada pengembangan selanjutnya sebaiknya membahas mengenai pembuatan surat kerjasama penayangan, seperti itu. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf, hanya seperti itu presentasi saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan saya hanyalah manusia biasa yang terluput dari kesalahan dan dosa. Baik, terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.